Namanya lowongan pekerjaan yang benar yang diperlihatkan oleh Mr. DIY. Ini keren banget. Jadi Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Dan saya minta ini dijadikan salah satu daya tarik supaya konsumen itu belanja di tempat Anda. Ya. Hari ini saya mau nanya, Anda ini tiap produk Malaysia dan PT Malaysia masuk ke Indonesia, Anda ini kok menyebut ini Anda siapa kayak gitu? Anda menteri apa kayak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan reaction sebuah video tentang Mr. DIY yang membuka lowongan pekerja untuk rakyat Indonesia. Sekali lagi negara Malaysia sudah membantu orang-orang Indonesia untuk mendapatkan peluang pekerjaan ataupun mencari nafkah. Karena ini Mr. DIY adalah produk daripada Malaysia, geng. Kayak gitu, geng, ya. Dan banyak daripada influencer ataupun TikToker terkenal bilang Mr. DIY jawatannya ataupun lowongan pekerjaan itu sangat keren sekali, geng. Namun dibantah oleh nggak tahu ya, dibantah atau dia setuju dengan pernyataan di lowongan kerjanya Mr. DIY dari produk Malaysia ini ataupun company daripada Malaysia ini, ataupun dia akan mengkritik ataupun dia tidak suka kepada jawatan kosong yang diadakan tidak sama dengan jawatan-jawatan kosong seperti di Indonesia sana, geng. Seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. lu udah lihat belum? Ini baru namanya lowongan pekerjaan yang benar yang diperlihatkan oleh Mr. DIY. Ini keren banget. Jadi mereka nyantumin jam kerja yang jelas, gajinya jelas, lemburnya dibayar, laki-laki dan perempuan bebas, gak ada batasan usia, bahkan disediakan penginapan. Wah, keren banget. Gue berharap sih ini jadi contoh bagi banyak perusahaan, Ri. Berharap juga seperti itu. Nah, jadi Mr. DIY itu ternyata memiliki persyaratan pekerjaan yang berbeda dari banyak lowongan kerja lainnya. Biasanya di lowongan kerja itu ada syarat berpenampilan menarik, harus tahan terhadap tekanan dan segala macam kan. Tapi di sini syarat kerjanya jelas dan memang berhubungan langsung dengan pekerjaan, termasuk waktu kerja, gaji, usia yang tidak terbatas, serta lembur yang dibayar. Bahkan mereka secara spesifik nih memperlihatkan lowongan bagian mana aja, seperti bagian produksi, gudang, sopir, dan lain-lain. Wow, jelas banget ya dari lowongan kerja ini. Asli, gue yakin banget kalau banyak perusahaan dan lowongan kerja di luar sana yang banyak menggunakan cara seperti ini, banyak masyarakat dan pemuda yang bakal lebih optimis. Selain itu, nggak akan ada lagi diskriminasi dalam pencarian kerja, Rin. Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Yang pertama kita lihat, kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, menurut gue ini udah sangat amat jelas ya, jam kerjanya sudah jelas. Udah gitu, gaji 3,5 juta per bulan. Sudah sangat amat jelas juga. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam, sangat amat jelas. Laki-laki, perempuan, jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak perempuan aja gitu loh ya. Tidak ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya. Tidak ada batasan usia. Mantap. Bukan kayak 25 tahun maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik. Ini tidak disebutkan sama sekali. Mantap banget sih ini. Pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh. Disediakan mes jika ingin menginap. Disediain mes juga cuy. Bagian produksi, bagian gudang. Nah, SOP. Maksudnya job desk-nya jelas nih ya, yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya. Ini bener-bener kayak
perubahan sih menurut gua, dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya ini ya. Nggak perlu disebutin harus agama ini atau nggak umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini semuanya sudah jelas. Gaji, lembur, semuanya jelas banget. Good job, Mr. DIY. Proud of you. Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini Saya mau menanggapi Orang iri. kontennya Kodenis ya, dan ini saya mau buat legal disclaimer dulu ya. Saya buat konten ini tidak ada niatan untuk mendiskreditkan pihak manapun atau perusahaan manapun ya. Semuanya tujuannya adalah untuk perbaikan lowongan kerja di masa depan. Ya, jadi lowongan kerja kita harus lebih masuk akal, lebih inklusif, tidak lagi mendiskriminasi para pelamar kerja, ya. Dan kepada perusahaan-perusahaan yang terkait, ini jadikan pelajaran untuk mengubah strategi mereka dalam merekrut tenaga kerja yang mereka perlukan, ya. Dan ini juga saran kepada perusahaan yang saya sebutkan, saya ulas di dalam konten ini. Saran dan masukan, bukan untuk mendiskreditkan perusahaan Anda. Oke, ini adalah masukan dari saya. Ya, Kodenis sebagai konten kreator menemukan iklan dari Mr. DIY yang dia puji-puji karena terkesan inklusif. Ya, ini agak jarang di Indonesia karena di Indonesia ini terkenal lowongannya agak bikin ngakak ya. Benar. Usianya dibatasi, lalu sesudah usia sekian itu 28 tahun atau 30 tahun itu sudah nggak diterima lagi para pekerja ya. Jadi sudah kayak merasa kayak jompo banget gitu ya, sudah manula ya. Nah ini kemudian harus ada persyaratan good looking ya, good looking atau berpenampilan menarik yang tentunya saja sangat relatif ya. Dan itu sangat diskriminatif sebetulnya. Jadi lowongan kerja kita seringkali menjadi bahan olok-olok oleh warga negara lain, khususnya di Malaysia, di Amerika, di Jerman dan lain-lain. Karena memang aneh-aneh gitu ya persyaratannya ya. Harusnya untuk lowongan kerja yang tidak memerlukan syarat pendidikan, cukup bisa baca tulis. Ya dicantumkan aja, nggak usah dicantumkan ijazahnya harus SMA kek, D3 kek atau S1 dan sebagainya ya. Dibuat seinklusif mungkin ya. Dan kalau memang memerlukan training, nggak apa-apa. Yang fresh graduate atau yang ngah-ngoh, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa. Ya, boleh melamar karena akan disediakan training. Ya, jadi perusahaan itu jangan mempersulit atau membuat ruwet para pelamar kerja. Ya, jadi sebisa mungkin inklusif. Warga negara Indonesia yang usianya lewat dari 30 tahun pun memerlukan pekerjaan, memerlukan penghasilan. Ya, dan itu harus diakomodasi, ya. Dan saya minta ini dijadikan salah satu daya tarik supaya konsumen itu belanja di tempat Anda. Ya, bahwa Anda itu inklusif, tidak mendiskriminasi pekerja Anda. Ya. Karena apa? Karena kalau dilihat oleh warga-warga yang usianya di atas usia sekian, mereka akan merasa bagaimana gitu loh. Lowongan kerja ada diskriminasi, terus kita diharap belanja di tempat Anda, ya. Dan itu membuat kami menjadi gimana ya? Usia kita ini di atas usia maksimal, tapi kami juga diharapkan belanja di tempat-tempat Anda, makan di restoran Anda, ya. Apakah nggak merasa gimana gitu ya? Mau duitnya kita sebagai orang-orang yang sudah dianggap sepuh atau dianggap manula, tapi untuk lowongan kerja kita nggak dianggap sebagai kandidat yang layak untuk mengisi posisi-posisi yang ada di perusahaan Anda. Ya, ini agak ironi menurut saya. Nah, kok Dennis ini saya nggak tahu dapat lowongan kerja yang dia kutip itu dari mana. Cuman ini saya ambil dari website resminya mereka langsung, dari
DIY Indonesia. Ini lowongan yang saya ketemukan ya untuk penjaga toko ya. Penjaga tokonya mereka ini ada batasan usia 18 sampai 28 tahun ya. Kemudian pengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun. Nah ini ya agak aneh ya. Kalau minta usia minimum 18 tahun, pengalamannya 2 tahun, berarti orang itu sudah dianggap boleh bekerja usia 15 tahun. Lah gimana mungkin? Kebanyakan orang-orang di usia itu masih sekolah, SMP, SMA ya. Jadi ini nggak make sense sama sekali. Lalu ada persyaratan yang di bawah itu berpenampilan menarik. Nah ini yang harus good looking. Nah ini yang relatif ini ya. Lah human resource-nya gimana? Bosnya gimana? Good looking apa enggak? Ya atau berpenampilan menarik apa enggak? Ya. Bodoh kok ini. Jadi tolong deh ya persyaratan-persyaratan Kalau yang bos tuh mau aneh-aneh good ini yang looking mau membuat enggak ya nggak ngakak usah. ya orang-orang Tidak lain bos. di negara-negara lain tolong dihapusin ya. Buat seinklusif mungkin. Sebutkan ya keahlian atau keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, sebutkan juga benefit-benefitnya ya. Dan sebutkan juga kalau ada pelatihan. Ya, jadi supaya peminatnya itu banyak dan menarik gitu loh. Dan jangan diskriminasi usia. Ya nggak apa-apa. Kasir itu diisi sama om-om dan tante-tante. Mereka boleh bekerja ya. Kalau perlu lowongan kerja itu dicantumkan di depan toko atau di depan restoran dan itu inklusif ya, tidak membatasi usia. Semua boleh melamar kerja ya. Dan tempatkan warga-warga yang berumur ini ya sebagai pekerja Anda kalau perlu dijadikan kasir ya, jadikan pelayan atau apa gitu. Jadi om-om dan tante-tante itu tetap juga gesit melayani pelanggan ya. Di situ akan menimbulkan image yang positif kepada perusahaan Anda atau restoran Anda ya, bahwa restoran dan perusahaan Anda ini adalah perusahaan yang inklusif ya. Orang-orang yang belanja di toko Anda atau di restoran Anda akan melihat, oh pegawainya ternyata beragam ya. Ada yang tua, ada yang muda ya, ada yang cowok dan cewek ya, berbagai macam suku, agama dan lain-lain ya. Kita lebih merasa nyaman dan kita lebih senang untuk berbelanja di tempat-tempat Anda. Itu nasihat dan saran dari saya. Oke. Terima kasih. Mohon klarifikasi dari DIY Indonesia untuk kasus ini, untuk masalah ini ya, dan kami berharap bukan hanya DIY Indonesia, tapi seluruh perusahaan, seluruh bos-bos di Indonesia, termasuk Koh Dennis sendiri sebagai pengusaha, untuk mulai ya memasang lowongan kerja yang inklusif. Gini Kokori, menurut pandangan saya dan pendapat saya kayak gitu. Ko Dennis itu mendapat lowongan kerja dari bosnya dari Malaysia gitu ya. Kayak gitu. Itu jabatan kosongnya. Namun mungkin ada tidak engaman ataupun tidak kesepakatan ataupun tidak pas lah kayak gitu ya kayaknya kepada manajer yang berada di Indonesia. Ini kalau kayak gini kita dan lain sebagainya nanti kita akan ditumbruk oleh para perusahaan-perusahaan lainnya karena perusahaan lainnya itu minimal 18 ke sampai 28 dan lain sebagainya seperti itu ya geng ya. Jadi Kokori ini saya mau nanya Anda ini tiap produk in Malaysia dan PT Malaysia masuk ke Indonesia, Anda ini kok menyibuk ini Anda siapa kayak gitu? Anda menteri apa kayak gitu loh? Anda ini siapa? Menteri siapa Anda tentang Mr. Dewa yang menerapkan seperti ini udah bagus untuk para pekerja-pekerja Indonesia kayak gitu lah. Lihat sendiri para netizen Konoha, inilah kebodohan Kokori udah nampak di sini, udah terlihat di sini, kalian sudah lihat sendiri kan. Ada leader di sini ada leader seperti ini, namun Kokori malah membantahnya seperti ini. Ini keirian hatinya Kokori kayak gitu. Kokori ini menyibuk Mr. DIY masuk ke Indonesia. Anda nih siapa? Itu pertanyaan saya cuma geng kayak gitu geng ya. Yang tahu silakan komen dekat bawah. Netizen Konoha pun silakan komen di bawah. Pemuja-pemujinya si Kokori ataupun MRI silakan komen dekat bawah.
So, apa benda komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.